Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Keisha Mansusaino, nomor absen 20 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal saat bertugasnya Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 bagian, yaitu pembentukan awal kabinet, kondisi politik, kondisi ekonomi, beserta penyebab atau faktor runtuhnya kabinet tersebut. Yang pertama ada awal pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Kabinet ini terbentuk 2 bulan ketika kabinet Wilopo sudah bubar atau selesai. Kabinet ini merupakan koalisasi antara PNI dengan NU, di mana Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Saat itu, Partai Masyumi digunakan sebagai partai oposisi. Lalu, pada masa kabinet ini terdapat beberapa program seperti meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta segera melaksanakan pemilu, pembebasan Irian Barat secara secepatnya, lalu juga pembebasan partai politik secara aktif, serta meninjau kembali persetujuan hasil KMB, dan juga menyelesaikan pertikaian antar partai politik. Kondisi politik pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 30 Juli 1953 yang bertujuan untuk melaksanakan atau melanjutkan kembali pada masa Kabinet Wilopo. Dalam hal ini, tugas yang harus dilaksanakan yaitu segera menyelenggarakan pemilihan umum. Selain itu, juga terdapat beberapa keberhasilan, seperti terselenggaranya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Namun, jabatan ini harus segera dikembalikan sebelum tugas utamanya dapat terlaksana. Kondisi ekonomi. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, terdapat cetusan ide bernama Sistem Ekonomi Alibaba. Menteri Perekonomian pada saat itu, Mr. Ishak Cokro Hadisuryo yang pertama kali mencetuskan nama tersebut. Sistem ekonomi Alibaba ini merupakan kerjasama antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha asal Tionghoa. Awalnya tujuan utama sistem ekonomi ini adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia. Namun, dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Selain itu, juga digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperalat pengusaha Indonesia sebagai alat untuk bagi pengusaha Tionghoa supaya memperoleh kredit dari pemerintah. Namun, pengusaha lokal atau pengusaha Indonesia hanya mendapatkan pengalaman bantuan kredit saja. Runtuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Terdapat 2 faktor penyebab runtuhnya kabinet ini. Yang pertama, karena masalah dengan Angkatan Darat yang terjadi pada tindakan lanjut 17 Oktober 1952. Hal ini dianggap sebagai interferensi antara partai politik terhadap Angkatan Darat, dan juga terjadi beberapa demonstrasi di Istana Negara oleh beberapa pimpinan Angkatan Darat. Yang kedua, yaitu terjadi kondisi ekonomi yang memburuk serta terjadinya inflasi yang sangat meningkat. Hal ini menyebabkan Kabinet Ali Sastroamidjojo kehilangan banyak pendukung dan juga akhirnya kembali mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli 1955. Setelah itu digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.